Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para siswa kelas 12 SMA Islam Ulunuha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu pelajaran fisika. Nah, di sini ya kita sudah masuk pembahasan yang baru, yaitu tentang yang ketiga, induksi diri pada selenoida dan toroida, ya. Selenoida dan toroida. Nah, kalau selenoida kemarin yang bentuknya seperti ini ya. Nah, bentuknya seperti ini selenoida. Nah, kalau toroida gimana? Toroida yang bentuknya seperti selenoida tapi dilengkungkan seperti ini ya. Nah, ini toroida. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita membahas tentang induksi diri pada selenoida dan toroida. Nah, telah dijelaskan pada bab 3 bahwa selenoida adalah kumparan yang panjang ya, sedangkan toroida sebuah selenoida yang dibentuk melingkar. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan ya, dalam hukum Faraday dan hukum Lenz ada perubahan flux magnetik yang menimbulkan GGL induksi ya, dan adanya perubahan arus listrik yang mengalir dalam kumparan itu akan menimbulkan perubahan flux magnetik juga. Sehingga besarnya GGL induksi yang ditimbul pada kumparan dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Ya, ini sudah kita bahas kemarin ya. Nah, tapi mungkin di sini ada satu yang membingungkan ya. Nah, kalau kemarin pada saat pertama listrik dialiri ya sehingga menimbulkan induksi ya, induksi magnet. Maka rumusnya adalah induksi magnet. Maka rumusnya adalah ini ya, atau kita bisa katakan dengan rumus hukum Faraday. Nah, kemudian ya induksi magnet ini memunculkan ya GGL induksi ya, GGL induksi. Yang mana itu? Ini ya, afan. Ya. Nah, Ustaz ulangi ya. Arus listrik ya menimbulkan GGL induksi ya, GGL induksi. Kemudian GGL induksi ini menimbulkan ya GGL induksi diri. Nah, baik. Nah, tapi kemarin ya untuk rumusnya tidak ada tanda negatif ini ya. Nah, tapi di sini dia buat ada tanda negatif. Nah, yang benar adalah wallahualam setahu Ustaz ya tidak ada tanda negatif. Dia tandanya positif ya. Nah, di sini negatif dan di sini positif. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kita lihat di buku kita halaman 111. Nanti kita akan lihat di sana ya. Baik. Nah, jadi sekarang kita mau masuk ke rumusannya ya. Nah, perlu diingat ini rumus yang pertama ya, hukum Faraday ya, epsilon sama dengan minus n dpsi per dt. Kemudian untuk GGL induksi diri ya, epsilon sama dengan L ya, di per dt. Nah, kalau mau pakai minus diturunkan ya, L buka kurung ya, delta I per delta T. Nah, seperti itu. Berdasarkan kedua persamaan itu akan didapatkan. Nah, jadi ceritanya kalau di buku yang kita pakai di yang kita tampilkan ini, dia ingin mengambil rumus selenoida dari rumus yang ini ya, dari rumus hukum Faraday dan rumus GGL induksi yang sebelumnya. Ya, sehingga dia buat seperti ini. Nah, tapi yang lebih jelasnya ya kalau kita ikuti rumus yang ada di buku ya, yang ada di buku. Oke, sekarang yang perlu kita ingat hanyalah ini hasilnya ya. Apa yang dihasilkan? Dia hasilkan adalah L sama dengan N psi per I ya. Nah, ini hasilnya. Oke, L sama dengan N psi per I. Nah, sekarang kita bisa buka buku kita halaman 111 ya. Nah, ini buku kita halaman 111. Nah, kita lihat ya. Nah, pada akhirnya nanti akan dapat rumus yang sama seperti yang dia dapatkan tadi ya. Yang dia dapatkan apa? Yang dia dapatkan rumusnya adalah yang ini ya. L sama dengan N psi per I. Dengan kata lain di bawahnya kesimpulan adalah L sama dengan
mu n kuadrat A per L, ya. Nah, sekarang kita lihat sama atau tidak. Nah, sama ya. Ya, hasilnya adalah n sama dengan mu ya kali A n kuadrat per L, ya. Baik. Sekarang kita mau lihat di sini ya. Rumus intinya ya. Kalau kita tanya yang mana yang digunakan, yang ini saja ya. Kita nggak perlu membahas rumusnya sebetulnya, tapi Ustadz mau di sini merincikan ya dari mana jalan ceritanya sehingga bisa dapat rumus yang ini. Nah, kita lihat ya, kita lihat di sini. Ya, kita bisa gunakan rumus medan magnet ya, rumus medan magnet untuk selenoida. Pada pelajaran sebelumnya sudah kita bahas ya, rumus medan magnet pada selenoida yaitu B sama dengan mu Ni per L ya, mu Ni per L. Kemudian kita masukkan ke rumus flux magnet. Apa rumus flux magnet? Rumusnya adalah psi sama dengan B dikali A. Ya. Nah, nanti bisa dibuka lagi ya catatannya atau bukunya, bisa dibuka lagi bukunya di halaman, kalau di buku kita ini halaman halaman 106 ya. Nah, 106 sampai 111 itu dia ceritanya. Nah, kemudian BA sama dengan BA cos theta ya, BA cos theta. Sebetulnya BA cos theta ya, tapi karena di sini tetanya dimisalkan 0, cos 0 sama dengan 1 ya. Nah, maka BA kali 1 sama dengan BA. Nah, berarti B-nya ya, B-nya gantikan dengan yang ini ya, mu 0 Ni per L kali A ya. Nah, sudah. Nah, ini gampang ya. Nah, tinggal masukkan saja. Intinya adalah dia menggunakan rumus inti yaitu flux magnet ya. Bisa dibaca nanti di buku halaman 111 ya. Menggunakan rumus flux magnet untuk mencari ya rumus dari GGL induksi selenoida ya. GGL induksi diri pada selenoida dan toroida. Nah, kemudian ya, dari rumus ini ya, dari rumus yang ini, oke. Nah, total flux magnet pada selenoida ya dikalikan dengan jumlah lilitan ya. Nah, jadi rumus ini nanti diatur kembali ya. Nah, dirapikan kembali. Nah, kita bisa lihat di sini ya. NBA ya. Dia buat di sini N, dia buat di sini N. Sudah? Nah, kemudian ya total flux magnet pada selenoida adalah flux pada tiap ya pada tiap lilitan ya. Nah, tapi sebelumnya sudah kita bahas ya bahwasannya pada rumus hukum Faraday ya, epsilon sama dengan minus n ya, dpsi per dt. Boleh kita hilangkan n-nya? Boleh ya, boleh aja kita hilangkan n-nya. Jadi apa? Epsilon sama dengan minus dpsi per dt. Boleh ya? Nah, boleh. Nah, kalau mau kita tambahkan n-nya, boleh, nggak apa-apa. Misalnya 1 lilitan, 2 lilitan, boleh. Nah, di sini ya, di buku ini dia menggunakan tambahkan n-nya ya. Dia tambahkan n sebelah kiri, tambahkan n juga sebelah kanan. Harus sama ya. Kalau kiri dikali 2, kanan kali 2. Kiri kali 4, kanan juga dikali 4 ya. Nah, sehingga dapatlah rumusnya yang ini ya. Mu 0 an kuadrat kali I per L ya. Nah, maka dari itu ya, dia buat di sini psi M sama dengan Li ya, sehingga induktasi diri pada selenoida adalah yang ini ya. L sama dengan mu 0 an kuadrat per L ya. Nah, ini dapat dari mana ya? Kita bisa lihat rumus yang di sini tadi ya. Nah, ini ya. Nah, type ya, L sama dengan N psi per I ya. L sama dengan N psi per I.
L sama dengan N psi per I. Oke. Nah, di buku menggunakan rumus yang itu, ya. N-nya mana? N boleh dihilangkan, boleh, ya. Nah, dianggap 1 boleh dihilangkan. Semestinya di sini ada N-nya, ya. Semestinya di sini ada N-nya. Nah, N, Li, ya. Boleh dihilangkan, boleh, ya, nggak apa-apa. Nah, sehingga menjadi apa rumusnya? Rumusnya ini, ya. Hingga rumusnya menjadi ini. L sama dengan mu 0 kali A N kuadrat per L. Itu adalah rumus untuk mencari induksi diri dari selenoida dan toroida. Nah, wah bingung ya. Nah, nggak apa-apa ya. Ini hanya sekedar tambahan saja ya. Supaya kita bisa tahu dari mana jalannya. Tapi kalau misalnya tidak difahami, nggak apa-apa ya. Intinya kita harus hafal rumusnya saja ya. Intinya kita hanya harus hafal rumusnya saja ya. Nah, taib. Nah, sekarang kita bisa lihat lagi penjelasan yang sebelumnya tadi ya. Kita bisa lihat lagi penjelasan yang sebelumnya tadi. Taib. Nah, penjelasan yang sebelumnya tadi kita coba lihat lagi di sini. Nah, sehingga inilah dia jadinya ya. Mu n kuadrat A ya. Mu n kuadrat A per L ya. Nah, jadi kalau misalnya kita belum memahami yang tadi perincian rumusnya, enggak apa-apa ya. Intinya kita harus hafal saja rumusnya ya. Dengan perincian L adalah induksi diri dalam satuan Henry, N jumlah lilitan pada kumparan, L panjang lilitan ya dalam satuan meter. Ini penting diingat ya satuannya meter. A luas penampang meter kuadrat, mu 0 permeabilitas ruang hampa ya. Artinya koefisien panjang ya. Nah, permeabilitas pemuaian ya. 4pi kali 10 pangkat minus 7 ya. Nah, di ruang hampa. Kemudian mu itu bahan ya, permeabilitas atau pemuaian dari satu bahan ya, bahan. Misalnya bahannya dari selenoida itu kawat ataukah tembaga atau apa ya. Nah, itu punya nilai mu tersendiri. Biasanya diketahui di soal ya. Nah, sekarang kita coba lihat di sini contoh soalnya. Sebuah selenoida panjang ya dengan luas penampang 1 cm kuadrat. Nah, lihat 1 cm kuadrat nanti rubah jadi meter ya. Memiliki 1000 lilitan. N-nya ya 1000 lilitan. Jika panjang selenoida itu 100 cm, ingat ubah ke meter. Berapakah induksi selenoida itu? Diketahui mu 0 4pi kali 10 pangkat minus 7 Henry per meter. Nah, sekarang kita lihat gimana cara menyelesaikannya. Kita lihat sini ya. A 1 cm kuadrat ya, ubah menjadi meter satuannya. Sama dengan berapa? 10 pangkat minus 4 meter. N-nya 1000, kemudian panjang kawatnya 100 cm, ubah ke meter jadinya 1 meter. Sekarang tinggal masukkan ke rumusnya ya. Induktansi diri selenoida panjang itu adalah L sama dengan mu 0A N kuadrat per L. Nah, gampang ya, tinggal hafal aja rumusnya. Hafal aja rumusnya ya. Baik. Masukkan nilainya mu 0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 ya. Nah, A ya panjangnya tadi ini ya 10 pangkat minus 4. Lilitannya 1000 pangkat 2 ya, pangkat 2 dibagi ya, bagi L, L-nya 1 sehingga dapatlah hasilnya 4pi kali 10 pangkat minus 5 Henry ya. Gampang ya. Nah, itu dia caranya untuk menghitung induktansi diri pada selenoida dan toroida. Tapi mungkin ini saja yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Jadi jangan bingung, intinya hafalkan saja rumusnya ya, rumusnya yang ini ya. Jadi kita udah punya 3 rumus ya. Apa aja rumusnya? Rumusnya yang pertama adalah ini ya. Ini rumus pertama
ya, hukum Faraday. Oke, rumus pertama, hukum Faraday. Kemudian rumus kedua, GGL induksi diri. Ini pada sebuah kawat. Sudah. Rumus ketiga, GGL induksi diri pada selenoida dan toroida. Oke, taib. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita bahas untuk hari ini. Kita cukupkan dulu ya. Insyaallah akan kita sambung dengan materi yang berikutnya. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.